Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan kami muliakan segenap keluarga besar Fakultas Adab dan Humanira UIN Sunan Ampel Surabaya beserta workshop penyusunan desain pembelajaran pagi hari ini. Demikian tadi kita sudah ikuti bersama penyampaian materi dari Profesor Dr. Nur Syam. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan banyak pencerahan. Bapak Ibu sekalian, di sesi yang kedua ini masih tentang strategi pembelajaran. Kita akan sama-sama belajar mendengarkan pencerahan-pencerahan dari beliau Profesor Dr. Sri Rahmayanti, ya, yang beliau kenal, yang kita kenal bersama dengan panggilan Bu Luki. Beliau adalah guru besar, ya, Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, beliau akan menyampaikan tema, ya, pengembangan strategi pembelajaran terintegrasi Tridharma perguruan tinggi. Ini saya kira tema yang sangat krusial yang menjadi pertanyaan kita bersama, terutama pada saat kita menyusun RPS dan mendesain kurikulum, gitu ya. Menjadi pertanyaan bagaimana kemudian kita mendesain pembelajaran kita itu terintegrasi dengan Tridharma perguruan tinggi yang selama ini memang harus kita akui masih berjalan sendiri-sendiri. Dan insya Allah ya pada pagi hari ini kita akan mendapat banyak sekali ilmu dari beliau tentang hal ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita beri kesempatan kepada Prof. Luki. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Masih pagi ya nih Bapak Ibu ya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera, semua sehat ya. Alhamdulillah Bu. Ya, alhamdulillah ya. Bapak Ibu, ini saya akan menyampaikan, mungkin materi saya ini agak banyak, tapi akan saya percepat karena saya menginginkan Bapak Ibu melakukan, karena ini work, ya, nanti shopnya kapan-kapan ke Tunjungan Plaza gitu ya. Ya, karena ini ada workshop. Saya ingin nanti Bapak Ibu peserta dosen sedikit melakukan work-nya dari apa yang saya jelaskan sehingga saya bisa memberi masukan. Ya, jadi tadi Pak Profesor Nur sudah menjelaskan bagaimana sekarang misi, visi dan misi perguruan tinggi. Nah, saya akan fokuskan lebih pada strategi pembelajaran. Kebetulan saya juga kemarin ini semester lalu telah melakukan juga penelitian, pengabdian, dan penulisan artikel. Jadi satu topik jadi bisa di 3 sasaran. Ya, nanti, ya, jadi kalau misalnya ada suara ya kayaknya ya. Ya, jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin bertanya tentang hal itu, bisa saya utarakan. Tapi sekarang saya ingin memberikan sedikit wawasan, mungkin ini hanya sharing begitu ya, apa yang saya lakukan dengan para mahasiswa saya. Tadi Pak Nur Syam sudah mengutarakan ada discovery learning, lalu ciri-ciri pembelajaran abad 21. Ini saya akan mengulangi sedikit. Saya mulai ya Bapak Ibu sekalian ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mungkin yang harus kita perhatikan. Untuk perguruan tinggi pun saya kira tidak luput dari apa yang harus kita jalankan pada waktu pembelajaran di kelas. Sehingga mahasiswa itu tidak merasa bosan hanya mendengarkan penjelasan dari dosen saja. Nah, ini tadi Pak Nur sudah, Profesor Nur sudah mengutarakan ada 4C. Nah, perkembangan terakhir mungkin Pak Nur saya tambahkan ya Pak nggih. Ada 2C lagi. Ya. Jadi ini Bapak Ibu,
kenapa pembelajaran abad 21 itu penting? Karena mahasiswa kita itu bersaing dalam masyarakat global. Jadi kita merupakan warga global sekarang. Sehingga mereka sekarang itu harus mempunyai kompetensi, kalau di bahasa Indonesia kan itu ada 6K. Kalau bahasa Inggris ada 6C. Ya, yang pertama adalah berkomunikasi. Ya, saya kira ini mahasiswa kita karena kebetulan saya mengajar bahasa Inggris, retorikanya agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya, karena kita sekarang masuk dunia global, Bapak Ibu, saya kira kalau mungkin retorika bahasa Arab juga agak berbeda. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menulis artikel atau berseminar di nuansa yang berbahasa Inggris, saya kira kita harus memakai retorika bahasa Inggris. Nah, ini komunikasi itu penting, yaitu kita biasanya memakai istilahnya itu straightforward. Jadi nggak spiraling seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab mungkin sek-sek ya mungkin Bapak Ibu yang lebih jelas. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita harus memberi pengalaman kepada mahasiswa. Kalau menulis dalam bahasa Arab bagaimana, Indonesia bagaimana, Inggris bagaimana. Karena kalau kita mengaplikasikan cara berpikir kita yang kalau orang Jawa Timur bilangnya itu bulet gitu ya. Dalam bahasa Inggris mereka tidak akan paham. Ya, ini mengenai komunikasi. Jadi itu yang harus diajarkan saya kira pada waktu mereka kuliah. Ya, mereka diberi kesempatan itu. Yang kedua adalah kolaborasi. Jadi di sini kolaborasi agak berbeda sedikit konsepnya dengan kooperasi. Kalau kolaborasi dalam satu kelompok diupayakan kemampuan mahasiswa itu dibaurkan antara yang sedang, yang kurang, dan yang menonjol. Ya, itu yang namanya kolaborasi. Jadi saya kira untuk kolaborasi kita mengenal mahasiswa kita. Jadi kita yang bisa sedikit merubah formasi dari kelompok tersebut. Yang kedua adalah kreativitas. Saya kira ini sudah jelas ya. Yang berikutnya berpikir kritis. Nah, untuk berpikir kritis ini nanti akan saya sedikit berikan contoh dalam suatu strategi. Ya, jadi berpikir kritis itu tidak selalu harus memecahkan masalah, tapi tergantung bagaimana kita memberi pertanyaan ya kepada mahasiswa. Lalu mereka belajar juga di sini. Ada beberapa konsep ya. Jadi mereka harus menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, ya memberi pertimbangan. Nah, itu. Dan itu tidak harus selalu berpusat pada masalah. Ya. Oke. Yang selanjutnya ada 2 tambahan lagi yaitu karakter, Bapak Ibu. Jadi atribut sekarang ditambah 2 lagi yaitu karakter atau character. Jadi diupayakan seperti bangsa Jepang, mereka itu maju dalam hal teknologi, sains itu maju, tetapi tetap dia menjadi orang Jepang. Ya, jadi adat Jepangnya itu kultur Jepangnya itu tidak hilang. Ya, itu yang disebut dengan di sini pembangunan karakter. Yang terakhir itu adalah kewarganegaraan. Atau biasanya kalau dalam bahasa Inggrisnya di sini itu adalah citizenship. Jadi karena saya kira juga di UINSA begitu banyak mahasiswa dari negara asing. Nah, bagaimana mahasiswa kita itu juga pada waktu ada orang asing di tempat atau di perguruan tinggi kita, bagaimana mereka harus berinteraksi. Nah, ini pengalaman saya. Ada mahasiswa pada waktu itu dari mana ya? Dari macam-macam, dari Uzbekistan, dari Tunisia. Nah, ternyata mereka itu mempunyai kultur atau adat istiadat yang berbeda dengan kita. Sehingga bisa menciptakan gap di antara mereka. Nah, itu yang mungkin yang harus lebih ditanamkan kepada mereka ya, jadi harus saling menghormati atau toleransi. Nah, ini Bapak Ibu hal-hal yang harus kita ketahui untuk pembelajaran milenial ini.
Jadi ada 6 atribut. Ya, saya kira di situ ini adalah slide saya yang pertama. Apakah ada pertanyaan, Pak Moderator, atau saya lanjutkan? Ya, Bapak Ibu sekalian, peserta, Ibu Prof menginginkan ini interaktif. Mungkin sebelum sampai ke materi berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, atau 1 atau 2 gitu. Kalau enggak ya saya teruskan. Silakan Bapak Ibu sekalian tentang ini yang poin yang pertama tadi 6K, pembelajaran era milenial berbasis 6K. Ya, nanti 6K ini kalau bahas ya, Pak. Silakan, Bu, silakan. Silakan, Bu. Ya, Pak. Enggak, Pak. Apa? 6K kenapa, Pak? Itu tadi yang sudah disampaikan mungkin ada. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu, saya kira Bu Rumilah sudah membuat nanti sebuah template gitu ya. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu bekerja antara 10-15 menit begitu kalau ada waktu. Nah, tolong pada waktu nanti Bapak Ibu bekerja, mungkin secara individu atau berkolaborasi silahkan. Tolong munculkan 6K ini dalam proses pembelajaran. Saya ingin lihat. Jadi bagaimana Bapak Ibu menyisipkan yang 6K ini. Ya, karena kita bagaimanapun harus merubah cara kita harus mengimprovisasi sekarang pendekatan pembelajaran kita. Tidak bisa selalu berbasis pada kita selalu, pada dosen. Ya. Oke. Bisa saya lanjutkan ke slide kedua? Silakan, Bu. Kedua ini, mahasiswa itu kita aktif. Nah, tolong Bapak Ibu perhatikan. Ya, jadi karakteristik pembelajaran terkini itu tadi saya sudah sebutkan ya. Ya, teruskan. Lalu ini yang kedua ini, yang kayaknya kurang dipraktekkan di perguruan tinggi. Kayaknya enggak semua dosen melakukan hal ini. Yaitu karakteristik pembelajaran kooperatif. Ini sudah lama sekali. Ya, ini teorinya pada waktu zamannya CTL itu ya, Contextual Teaching and Learning. Nah, coba berikutnya teruskan, slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, saya kira ciri-ciri dari pembelajaran aktif. Ya. Jadi harus berbasis aktivitas, interaktif dan inspiratif, kontekstual. Nanti karena Bapak Ibu menggunakan ada suara apa itu Pak ya? Di sini kontekstual kalau Bapak Ibu nanti mungkin mengaplikasikan yang program Twin Tower tadi. Ya. Ya, ini adalah yang karakteristik pembelajaran terkini. Yang berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyarankan anak-anak mahasiswa untuk bekerja secara kelompok paradigma belajar kelompok bukan zaman dulu ya, yang konvensional dengan yang sekarang itu agak berbeda. Nah, ciri-ciri ini yang harus tampil di dalam kerja kelompok tersebut. Yang pertama itu adalah yang disebut dengan ketergantungan anggota kelompok. Ya, positive interdependence. Setiap anggota kelompok itu mempunyai tugas atau subtugas dari kelompok. Kalau misalnya satu aktif, yang lainnya hanya kemampuan rendah kumpul menjadi satu kelompok, tidak akan jalan. Ya, jadi sistem tutorial juga harus berlaku di sini. Yang keempat itu adalah share leadership. Karena setiap anggota kelompok itu mempunyai tugas atau subtugas dari kelompok besarnya, dia mempunyai kewenangan penuh atas apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi contohnya, ini contohnya. Misalnya membicarakan tentang apa ya, kalau di UINSA mungkin tentang fikih begitu ya, ada suatu topik. Nah,
topik A misalnya. Topik A itu dipecah menjadi A1, A2, A3, A4. Nah, A1, 2, 3, 4 itu A1 untuk mahasiswa pertama, A2 untuk mahasiswa kedua, begitu. Sehingga setiap mahasiswa itu mempunyai tanggung jawab tersendiri untuk memecahkan atau menjawab subtugas itu. Nah, di sini yang berikutnya adalah social skill. Ya, karena mereka harus berdiskusi, dengan sendirinya mereka harus berinteraksi, berkomunikasi. Nah, yang berikutnya adalah tugas terjaga, karena semua mempunyai tugas yang harus dikerjakan. Nah, dalam hal ini, tugas dari kita, guru atau dosen, itu adalah sebagai fasilitator. Jadi bukan membiarkan mahasiswa bekerja, lalu dosennya misalnya ada urusan lain, keluar kelas, atau macam-macam, tidak seperti itu. Tetapi kita harus memantau dinamika kerja setiap kelompok. Nah, itu namanya. Itu yang disebut dengan group processing occurs. Ya. Jadi waktu grup itu berdiskusi, kita harus memantau sebetulnya. Nah, saya kira itu demikian tentang ciri-ciri kooperatif. Nah, ini mungkin yang harus kita pahami, paradigma kerja kelompok terdahulu dan terkini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan. Selama ini nampaknya, karena kebetulan saya selalu mengamati pembelajaran baik, terutama itu adalah guru, ya. Jadi saya berkecimpung di Kemendikbud sebagai national trainer, sehingga saya mempunyai kesempatan untuk mengamati pembelajaran di sekolah, juga di perguruan tinggi. Karena pada waktu itu saya diminta untuk melihat bagaimana dosen mengajar, gitu ya. Nah, yang saya amati kebanyakan itu masih menggunakan kerja kelompok yang sebelah kiri, ya, yang masih model lama. Jadi bukan model yang terkini, ya. Jadi kalau yang model lama itu penampilan individu, bukan kelompok. Karena apa? Karena kalau diberi suatu tugas, yang akan mengerjakan itu hanya yang mungkin mempunyai antusiasme yang besar. Yang sedangkan yang lainnya hanya mendengarkan atau mungkin dia mengerjakan yang lain. Tidak seperti itu yang dinamika kerja kelompok yang sekarang. Ya, ini saya kira nanti saya berikan slide ini sehingga Bapak Ibu nanti pada waktu merancang suatu pembelajaran, mohon konsentrasi pada yang kerja kelompok berbasis kooperatif. Ya, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa model pembelajaran aktif. Saya kira saya akan memberikan saja garis besarnya, karena sangat banyak ini. Ada prosesnya juga Bapak Ibu ya. Ini yang saya berikan, dan ini yang sudah pernah saya praktekkan dengan mahasiswa saya di kelas. Yang pertama itu adalah ranking task. Jadi ada misalnya Bapak Ibu nanti ada contoh-contohnya. Yang kedua itu adalah KWL. Ini singkatan dari bahasa Inggris ya. Know, what did I know? What do I want to know? What have I learned? Ya, itu singkatannya KWL. Nanti akan saya berikan contohnya. Lalu yang ketiga yang selalu saya implementasikan adalah presentasi interaktif. Ya, bagaimana itu nanti. Lalu yang ketiga, yang keempat ini adalah display. Display yang terakhir biasanya kalau ada display itu ada gallery walk. Nah, dua strategi yang dari bawah ini Bapak Ibu, ini saya alami kemarin pada waktu 2018 saya mendapat kesempatan mengikuti program IDB sebagai visiting scholar di Monash University di Australia. Nah, itu mereka pada waktu menyajikan suatu materi tetap meskipun itu sudah pembelajar dewasa tetap menggunakan display dan gallery walk. Ya, saya kira itu mahasiswa tidak akan bosan kalau seperti itu. Ya, nah ini sekarang jabaran dari masing-masing strategi. Ya. Nah, ini sudah saya jelaskan di situ bagaimana membaginya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang dimaksudkan dengan ranking di sini
Misalnya, Bapak Ibu menjelaskan suatu konsep, misalnya konsep itu katakanlah terdiri dari 4 paragraf. Ya, suatu topik atau ya, suatu topik terdiri dari 4 paragraf. Nah, upayakan 4 paragraf itu Bapak Ibu acak. Jadi bukan Bapak Ibu yang menjelaskan. Jadi upayakan pendekatan pembelajaran sekarang itu adalah induktif. Ya, tidak selalu deduktif. Bukan kita selalu harus menjelaskan dulu, tidak. Tapi kita memberikan materinya. Nah, 4 paragraf itu Bapak Ibu acak, misalnya, nah mereka dikelompokkan, karena ada 4 paragraf, berarti satu mahasiswa satu subtopik. Nah, mereka diberi waktu untuk mengurutkan, ranking di situ dijadikan seperti peringkat gitu, Pak. Kira-kira paragraf pertama itu yang mana, kedua yang mana. Tapi mereka yang mengurutkan itu. Oke, teruskan yang berikutnya. Nah, ini ada prosedur implementasinya. Saya kira nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri pada waktu mengerjakan template. Nah, yang kedua itu adalah KWL. Ya, jadi K itu adalah know, apa yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ini semacam background knowledge. Lalu mereka want to know, dari topik yang akan kita sajikan, itu kira-kira hal apa yang belum pernah mereka ketahui dan ingin diketahui. Nah, setelah itu akan terjadi proses pembelajaran. Setelah proses pembelajaran, mereka lalu harus mengisi nanti, karena ini semua ada worksheet-nya, learn. Apa yang telah mereka pelajari. Sehingga pada akhir perkuliahan satu sesi itu, kita nanti akan memperoleh hasil dari kelompok. Apakah yang kita sajikan itu sudah dipahami mahasiswa atau tidak. Sehingga hasilnya ini bisa dijadikan menjadi, mungkin Bapak Ibu sudah kenal juga, assessment for learning atau assessment as learning. Bukan assessment of learning. Jadi dari apa hasil mahasiswa itu kita bisa menganalisis bahwa mendiagnosa apa yang kita sajikan itu sudah dipahami atau belum, kekuatan kelemahannya di mana. Ya, jadi ini bisa berfungsi sebagai sebagai evaluasi dari program kita. Nah, upayakan Bapak Ibu pada waktu mahasiswa bekerja itu mereka mempunyai sesuatu semacam instrumen begitu ya. Nah, untuk KWL saya biasanya menggunakan tabel. Ya, what I know, ya, apa yang sudah saya ketahui dari topik yang Bapak Ibu sajikan. What I want to know, apa dari topik itu yang belum mereka ketahui dan ingin diketahui. Setelah dua kolom ini diisi, Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, setelah pembelajaran selesai, mereka harus mengisi yang kolom ketiga. What I learned. Ya, jadi ini instrumennya Bapak Ibu ya. Berikutnya, ini ada langkah-langkahnya. Nanti disilahkan. Saya sudah memberikan Saya sudah memberikan PowerPoint-nya. Yang ketiga adalah presentasi interaktif Bapak Ibu. Yang biasa saya lakukan, saya tugasi topik-topik untuk mata kuliah saya. Satu kelompok mengerjakan satu topik, tetapi bukan mereka yang mempresentasikan. Maksudnya bukan mereka yang menjabarkan apa yang sudah dikerjakan, tetapi biasanya saya minta untuk membuat beberapa pertanyaan, baik itu pertanyaan yang berpikir kritis atau yang non berpikir kritis, ya LUTS dan HUTS. Biasanya 4 saja, karena kita maunya satu kelompok 4 orang biasanya. Kalau kooperatif itu 4 orang biasanya. Tapi tergantung dari Bapak Ibu besarnya kelas. Ya, karena kalau semakin besar kayaknya kurang efektif. Oke. Nah, ini adalah implementasinya. Oke. Nanti dipelajari sendiri Bapak Ibu prosedurnya. Berikutnya. Nah,
Bapak Ibu, pada waktu presentasi itu mereka slide pertama itu berisi pertanyaan. Apa yang akan disajikan? Setelah itu teman-temannya sesama mahasiswa kerja dalam kelompok untuk menjawab masing-masing pertanyaan itu. Bisa juga apa yang dihasilkan oleh mahasiswa, diskusinya itu diletakkan dalam atau kalau mau memakai teknologi bisa, jadi hasil diskusi kelompok itu bisa dituliskan dalam bentuk poster. Poster bisa secara manual, bisa juga poster secara berbasis teknologi, jadi dengan menggunakan laptop. Oke. Nah, nanti poster ini yang akan dipamerkan kepada teman-temannya. Sehingga pada waktu pembelajaran itu terjadi, kita belum, sebagai dosen, kita belum memberi input atau feedback. Biarlah mereka dulu yang exploring, ya. Jadi mereka mengeksplorasi dulu topik yang akan kita ajarkan itu. Nah, setelah itu hasilnya nanti baik mahasiswa maupun dosen akan berkeliling di dalam kelas itu untuk melihat hasil kerja masing-masing kelompok. Sambil dalam hal ini dosen sebagai fasilitator mempunyai jurnal khusus, mencatat. Oh, kelompok 1 kayaknya menjawab pertanyaannya sudah sesuai dengan teori yang diberikan. Oh, kelompok 2 ada satu hal yang kurang pas. Nah, nanti pada waktu diskusi kelas, hal-hal ini yang akan diklarifikasi oleh atau dijustifikasi oleh dosen. Oke. Nah, ini yang disebut dengan pameran atau display. Berikutnya. Nah, ini contoh dari poster. Jadi diupayakan supaya mahasiswa bukan hanya mendengarkan dari dosen saja, tetapi dia juga terlibat. Itu yang disebut dengan engagement sekarang. Keterlibatan, engagement, itu adalah salah satu pendekatan pembelajaran masa kini. Nah, nanti poster itu tadi boleh ditampilkan melalui secara dengan LCD boleh, atau biasanya kalau saya menggunakan ruangan di kelas itu. Jadi ditempel-tempel lalu mereka seperti di pameran. Jadi mereka membaca sambil memberi komentar. Ya. Tapi pada waktu melihat hasil kerja mahasiswa lain diupayakan. Nah, ini adalah gallery walk-nya. Ini saya ambil pada waktu saya di Monash di Australia. Jadi nanti mahasiswa melihat kelompok 3 apa hasilnya, di situ bisa diberi secari kertas, lalu diberi komentar. Kira-kira ini bagaimana? Itu yang disebut juga dengan critical thinking. Ya, makanya untuk ini nampaknya memang kita sebagai dosen wawasannya harus luas, apalagi kalau itu mengaplikasikan interdisipliner, cross-disipliner dan multidisipliner. Ya, ini foto ini saya ambil ketika saya mengikuti suatu kegiatan waktu itu di Monash. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan discovery learning. Mungkin saya akan berikutnya aja ya, discovery learning. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran itu macam-macam. Ada discovery learning, ada inquiry, ada problem solving, berbasis masalah. Untuk ini, kalau discovery learning, masalah yang dihadapkan pada mahasiswa itu rekayasa dari dosen bisa. Kalau inquiry, di sini masalah bukan hasil rekayasa, sehingga mahasiswa harus mengerahkan seluruh pikiran untuk mendapatkan temuan melalui suatu penelitian. Ya, ini kayaknya yang biasa saya lakukan itu biasanya pada akhir semester. Mahasiswa saya beri tugas biasanya berupa proyek, tapi proyek itu berbasis inquiry. Jadi saya memberikan semacam mini research pada mereka.
Dan nanti hasilnya adalah mini research report. Ya, itu biasanya untuk UAS. Ya, saya UAS tidak pernah bentuk multiple choice atau essay. Atau maksudnya itu ujian tertulis di depan kelas begitu. Di kelas tidak. Tapi saya selalu berbasis proyek sehingga mereka juga mempunyai pengalaman untuk menulis sebuah makalah ilmiah. Ya. Nah, problem solving biasanya ada kasus ini, studi kasus. Nah, mereka harus memecahkan kasus itu. Ya, berikutnya. Ini saya kira tadi sudah ya, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada penilaian yang discovery learning. Berikutnya. Ya, ini adalah uraian dari masing-masing ya. Lalu ini pelaksanaannya. Pada waktu discovery itu harus dilaporkan segala macam seperti itu. Nah, yang kedua adalah problem base. Ya, tadi saya sudah sedikit menyentuh mengenai problem base. Nah, ini adalah langkah dari problem base. Bapak Ibu membacanya. Lalu yang proyek. Ya, ini saya kira itu sangat meminta atau melatih mahasiswa untuk betul-betul melakukan sesuatu seperti real life. Ya, jadi kebetulan saya selalu mengajar mata kuliah konten seperti kurikulum, metodologi, sehingga saya ingin mahasiswa itu betul-betul melakukan seperti kurikulum. Mereka pun harus mampu mendesain suatu kurikulum misalnya atau silabus. Ya, baik itu mahasiswa S2 atau S3. Kalau S1 biasanya masih perencanaan pembelajaran saja RPP. Ya, tapi kalau yang untuk S2, S3 itu sudah bekerja mereka, meskipun itu dalam bentuk miniatur. Ya, berikutnya. Nah, ini yang ketiga, slide ketiga adalah proses pembelajaran berbasis strategi berpikir kritis. Nah, Bapak Ibu mungkin ini semua sudah mengenal ini. Jadi untuk berpikir kritis itu kita masih tetap menggunakan taksonomi Bloom. Ya, ini terutama untuk berpikir kritis hanya pada ranah kognisi saja. Ya. Jadi mereka mulai dari remembering, understanding, applying. Sedangkan sintesis sudah masuk ke dalam analisis sekarang. Jadi tidak disendirikan. Berikutnya, Pak. Nah, ini kebetulan kata-kata kerjanya dalam bahasa Inggris. Nah, misalnya ini contohnya. Misalnya pada level remembering, ya, atau dalam level memahami, itu kata kerja yang bisa dipakai, misalnya dalam pertanyaan itu apa saja. Ya, ini adalah contoh-contoh. Mungkin ini contoh-contohnya yang keempat dan kelima, analisis dan sintesis itu bisa dijadikan satu. Ya, jadi kita ini ada kelompok-kelompok kata kerja yang bisa digunakan untuk memancing mahasiswa dengan membuat pertanyaan. Berikutnya, Pak. Nah, sekarang yang kita harus perhatikan itu adalah bagaimana kita menciptakan kultur berpikir. Jadi diupayakan mahasiswa pun sebelum mereka mampu untuk mengutarakan sesuatu, nampaknya apalagi pada semester awal, itu nampaknya dosen yang harus berperan aktif. Sehingga kalau pada waktu semester awal, semester 1, 2, sampai mungkin sampai 4, gitu, dia dibiasakan, mahasiswa dibiasakan untuk berpikir kritis. Nanti selebihnya mereka sendiri akan menciptakan bagaimana harus bertanya kepada teman dan segalanya itu ya. Jadi ini tentu saja harus melalui interaksi. Ya, berikutnya Pak.
Nah, ini nampaknya yang kurang diperhatikan pada waktu pembelajaran di kelas. Apabila kita sudah memberikan pertanyaan kepada siswa, kepada mahasiswa, upayakan mereka diberikan waktu untuk berpikir. Itu yang disebut dengan think time. Ya, jadi tidak kita bertanya, lalu ya siapa yang bisa memberi tidak. Jadi kita memberikan waktu mereka untuk berpikir secara individu atau berpasangan. Ya, berikutnya Pak. Agak dinaikkan sedikit Pak ya. Agak jelas. Tolong slide-nya agak ditinggikan. Bisa Bu, memang agak ke bawah. Ini. Ya oke. Nah, ini Bapak Ibu kata-kata yang bisa digunakan. Ya. Nanti akan saya berikan contohnya berikutnya. Jadi untuk berpikir kritis itu ada memang kata-kata khusus yang harus kita manfaatkan. Berikutnya. Nah, saya di sini hanya memberikan 3 strategi pembelajaran dulu yang berkaitan dengan berpikir kritis. Yang pertama itu adalah mencari hubungan, itu bisa dilakukan secara individual. Yang berikutnya memberi deskripsi, menjelaskan itu bisa berpasangan. Lalu memberikan pandangan yang berbeda itu bisa secara berkelompok. Ya, berikutnya Pak. Nah, ini beberapa strategi yang bisa dijalankan di kelas. Yang pertama disebut dengan see, think, wonder. Maksudnya di sini adalah mengamati. Setelah misalnya kita memberikan suatu situasi, misalnya tentang pandemi. Kita beri waktu untuk mengamati gambar, misalnya efek dari pandemi, baik secara medis maupun secara ekonomi misalnya ya. Nah itu bisa digunakan interdisipliner atau multidisipliner seperti tadi. Nah setelah itu, setelah mereka mengamati, pertanyaan berikutnya yang kita ajukan adalah, what do you think about that? Menurut Anda, gambar tadi itu merefleksikan apa? Nah, setelah itu, mereka yang berikutnya, pertanyaan ketiga, what does it make you wonder? Sekarang kira-kira apa yang Anda ingin ketahui, misalnya, ya atau apa yang Anda ingin lakukan misalnya dengan melihat situasi semacam itu. Nah, pertanyaan 3 ini diberikan pada satu kelompok, sehingga mereka bisa mendiskusikan. Yang kedua adalah claim support question. Nah, yang dimasukkan dengan claim di sini adalah kita sebagai dosen membuat suatu pernyataan, proposisi. Nah, misalnya bekerja dari rumah lebih banyak membawa manfaat. Seperti itu misalnya. Nah, setelah mereka mengamati proposisi itu, mereka diminta untuk mencari data, evidence, ya, support your claim. Nah, berikutnya, setelah mereka memberikan support, bisa dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya dengan melihat evidence yang sudah diberikan mereka. Yang ketiga adalah think, puzzle, explore. Kita menentukan topiknya, mereka akan bertanya mengenai topik itu, atau kita bertanya mengenai topik itu, bisa juga. Lalu setelah itu, what do you want to do misalnya. Nah, apa tindakan yang akan dilakukan mahasiswa atau Anda untuk memecahkan misalnya masalah tersebut.
Jadi untuk mengajarkan mahasiswa agar mereka kompeten dalam berpikir kritis, dosen pun harus mempunyai suatu strategi tertentu. Jadi tidak hanya selalu membuat ada masalah, lalu solusinya apa, tidak. Jadi itu bertahap. Ya, berikutnya Pak, mungkin ini contohnya sangat sederhana. Ya, ini contohnya sangat sederhana. Ya, jadi misalnya ini ada suatu pot, ya. Kira-kira apa yang Anda lihat? Ya, ini pada waktu itu saya memberikan contoh ini untuk mahasiswa, atau waktu itu ini saya berikan kepada guru-guru yang berkaitan dengan biologi. Ya, tapi guru-guru ini juga mengajarkan biologi dalam bahasa Inggris. Sehingga saya waktu itu memberikannya dalam bahasa Inggris. Ya, ini contohnya. Jadi upayakan dalam pembelajaran Bapak Ibu, metodologi atau strategi yang Bapak Ibu gunakan itu sebaiknya disertai dengan media atau dengan literasi yang macam-macam itu. Literasi digital boleh, literasi visual boleh, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, upayakan juga menggunakan berbagai macam infografik, ya, seperti tabel, diagram Venn, atau membuat apa itu, mind map, pemetaan ide. Nah, itu yang membuat mahasiswa itu kita melakukan scaffolding dalam pembelajaran itu. Jadi apa teori yang nampaknya sulit dicerna hanya dengan berbicara, dengan mentransformasi atau konversi menjadi suatu infografik, itu akan lebih mudah. Ya. Sudah Pak ya, saya kira ini terakhir. Ya, have a go maksudnya silahkan mencoba. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.